Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam di Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh pedagang yang berasal dari Timur Tengah, seperti India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar dari pedagang tersebut memeluk agama Islam. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Neppel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Neppel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini menjadi kota Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajadiningrat. Husain Jajadiningrat merupakan sejarawan yang berasal dari Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dengan wafatnya Husain bin Ali. Yang kedua yaitu antara pelajaran Syekh Siti Jenar dan pelajaran Sufi Iran Al-Halaj. Yang ketiga yaitu pemanfaatan bahasa Persia dalam ejaan huruf Arab tanpa bunyi harokat dalam pengajian. Yang ketiga adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantauan Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Yang terakhir adalah teori Wali Songo. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah secara lisan maupun tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Semua teori yang telah dijelaskan memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Menurut Azumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas. Artinya, tidak ada berasal dari suatu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.